bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul menampilkan kepada kita bahwa Yesus yang bangkit menjadi sumber keberanian bagi Petrus, di mana ketika Yesus diadili, Petrus menyangkal Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Petrus memiliki kekuatan dan keberanian untuk mewartakan bahwa Yesus bangkit. Dan bukan hanya sekedar mewartakan bahwa Yesus bangkit, tetapi Petrus pun melakukan begitu banyak mujizat, teristimewa mujizat penyembuhan. Dan sementara Injil menampilkan kepada kita bahwa ketika Petrus dan teman-temannya menjala ikan tanpa melibatkan Tuhan, mereka tidak mendapatkan 1 ekor pun. Tetapi setelah Yesus perintahkan kepada mereka dan mereka mengikuti atau menjalankan perintah Yesus, mereka mendapatkan hasil yang melimpah. Peristiwa ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita, ketika segala usaha dan pekerjaan kita lakukan seturut kehendak Tuhan, akan menghasilkan buah melimpah. Tetapi ketika kita melakukan dengan mengabaikan perintah Yesus, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mari kita berjuang, semoga berpedoman pada kedua bacaan suci hari ini,
memampukan kita untuk menjadi pribadi yang mampu mendengarkan firman Tuhan dan mengamalkannya dengan sepenuh hati.